Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Rewasan di channelnya Muhammad Rewasan. Hari ini kita masuk ke seri tutorial berikutnya, masih berbicara tentang dasar Python. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai input dan output file di Python. Nah, kaitannya bagaimana kita mengakses sebuah file di Python. Kita butuhnya seperti apa? Karena memang pada dasarnya kalau kita menyimpan sebuah data, kalau memori kan sifatnya volatil ya sementara. Nah, maka kita butuh penyimpanan permanen, kita bisa akses file, kita bisa baca file. Nah, kali ini dicontohkan adalah menggunakan membaca file dengan format txt. Nah, nanti seri selanjutnya mungkin saya akan tambahkan untuk CSV atau file-file lainnya ya. Kita masuk sedikit ke teori dulu. Jadi kenapa kok kita butuh berkas file di sebuah pemrograman Python? Pada dasarnya saya bilang di awal tadi bahwasanya kalau file itu digunakan untuk menyimpan data di dalam sebuah disk atau hard disk. Nah, jadi kalau punya data pastinya kita simpan dalam bentuk file-file. Nah, bagaimana kita akan akses tentunya file tersebut? Kita akan buat sifatnya penyimpanannya permanen ya, atau alias ibaratnya non volatil. Nah, sedangkan kita tahu kalau RAM ya, memori itu kan ada RAM dan ada ROM ya. Jadi RAM itu sifatnya hanya sementara. Dan kita ingin mengaksesnya untuk di lain waktu, maka kita butuh penyimpanan yang sifatnya volatil sehingga kita bisa buka nanti file itu kapan kita butuhkan, kapan kita akses, kita tambahkan, kita editkan, atau mungkin kita hapus seperti itu. Nah, jadi apa operasi file yang akan kita gunakan nanti di sini? Ada open file, ada read or write. Nah, nanti ada close the file. Read or write ini berarti kaitannya kita membaca data, kemudian ya write nanti bisa jadi kaitannya ke ngedit ya. Ngedit datanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ketika ingin membuka sebuah file, kita gunakan fungsi open di sini ya. Open, nama filenya apa. Nah, ini kalau seandainya mau di-encodingkan, enkripsikan, boleh, silakan. Nah, seandainya kalau ingin kita menambahkan teks di dalam file tersebut, maka kita akan gunakan fungsi fwrite. Nah, kalau ingin membaca di dalamnya adalah menggunakan fread ya. Nah, nanti ada beberapa fungsi lainnya. Sambil kita praktikum, kita akan coba kita akan coba lakukan beberapa fungsi-fungsi yang ada di Python. Oleh karenanya saya akan coba siapkan sebuah notepad ya. Notepad ini saya buat dengan misalnya seperti ini ya. Selamat datang di pemrograman Python, seperti itu ya. Nah, ini saya simpan di dalam direktori. Misalnya saya akan simpan di dalam salah satu direktori yang ada di dokumen. Misalnya saya akan kasih dengan sebuah nama latihan di sini. Siap. Kemudian ini saya simpan dengan nama filenya adalah welcome, seperti itu. Formatnya txt. Oke. Nah, setelah saya membuat file tadi, txt tadi, saya akan coba buka dulu di Explorer. Saya akan coba cari di mana posisi file. Posisi file itu akan ada di dokumen aslinya ya. Nah, cuma ini untuk mendeklarasikan posisi direktori agak sulit. Nah, sebenarnya aslinya dia berada di dalam drive C. Kemudian di user kalian yang buat apa, misalnya diinstalkan di PC. Kebetulan saya namanya tetap user di sini. Silahkan sesuaikan. Kemudian cari dengan nama di sini dokumen dan ketemu direktori latihan. Oke. Nah, akan nampak di sini file welcome yang kita buat dan posisi direktorinya. Nah, ini di copy paste saja ya, di copy. Nanti kita akan buka Spider kita. Pertama saya akan coba buka dulu
file yang ada. Jadi saya akan coba gini bikin deklarasinya, membuka file yang sudah membuka file gitu aja ya. Kita membuka file yang sudah dibuat misalnya. Sudah dibuat. Kita gunakan apa? Fopen seperti itu ya. F ini adalah variabelnya. Open ini adalah functionnya. Saya akan coba buka, saya copy paste tadi direktori alamat tadi. Nah, cuma pemberlakuan di Python yang aslinya slash jadi backslash. Nah, ini kalau direktori Python ini dibalik. Itulah Python. Nama filenya adalah di sini. Nama file kita tadi adalah latihan atau welcome.txt. Nah, kemudian saya akan gunakan fungsi untuk membaca. Fungsi membaca itu saya gunakan R. Nah, ya. Nah, kemudian tentunya saya akan baca datanya menggunakan fungsi print. Kita tampilkan hasil datanya read seperti itu. Nah, oke. Kemudian jangan lupa setelah dibaca di close filenya supaya nggak ngaruh ke yang lain. Oke, sudah. Kalau sudah, ini dicoba dijalankan. Seharusnya di sini tambahkan fclose ya. Fclose. Nah, ini saya clear lagi. Nah, kita coba jalankan. Nah, maka terbaca filenya selamat datang di pemrograman Python. Oke, sudah. Berarti ini berhasil. Tadi di sini adalah R ini sebagai untuk membaca data. Sedangkan ini posisi directory filenya. Open untuk membuka filenya. Kemudian F ini adalah variabel untuk membaca data, sedangkan print kita tahu untuk menampilkan data seperti itu. Nah, kemudian saya tambahkan fungsi berikutnya adalah bagaimana kita ingin menambahkan isi file. Berarti kalau menambahkan itu berarti append ya, isi file. Yang pertama saya akan coba tetap lakukan ini, copy direktorinya lagi, karena di sebelumnya di atas saya sudah close. Jadi ini saya ganti dengan ini artinya adalah append. Kemudian saya tambahkan di sini f.write. Kita tambahkan write apa misalnya? Misalnya cuma saya kasih dulu ini ya, slash dulu ya. Biar turun dia dengan di atas, saya kasih kutip dulu. Kutip 2 slash n. Nah, apa misalnya nama saya siapa misalnya? Muhammad Arif Hasan seperti itu. Kemudian write, cuma n ini beradanya nanti di akhir. Oke, berarti ini saya coba ulang lagi ya. Nama saya, alamat seperti itu. Ini di n-nya di akhir, ini n-nya, nah di sini ya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini apa alamatnya, seharusnya di sini tambah ganti. Alamat saya berada di Pekanbaru misalnya, Pekanbaru. Kemudian di sini usianya atau jangan usia lah ya. Nah, hobi misalnya. Hobinya adalah pemrograman. Oke, kalau sudah di close. Tetap kita melakukan fungsi close. Oke, kalau sudah coba saya jalankan. Nah, tetap jalan dia selamat datang di pemrograman Python, tapi kosong sehabis ini. Nah, sekarang kita akan buktikan di filenya apakah sudah nambah atau belum. Jadi tidak saya baca lagi, karena kaitannya baca tadi sudah di awal ya. Seperti itu. Nanti kalau seandainya dibikin 2 kali, dia nanti akan nimpa tambahan.
Jadi saya akan coba buka langsung di filenya saja. Nah, maka terbaca di sini. Nama saya siapa, alamat saya di mana. Oke. Ya, seperti itu ya, terbaca ya. Nah, tadi seharusnya ini kurangnya apa ya? Oh, N-nya sudah benar ya. N-nya sudah benar. Oh, seharusnya di sini tambahkan N tadi ya. Nah, biar dia turun tadi seharusnya. Kita coba ulang lagi ya. Yang bagian ini saya hapus ya. Nah, saya hapus. Ini saya close. Save. Ini saya close lagi. Oke, kemudian saya coba jalankan lagi. Nah, sudah. Kita coba buka filenya, apakah rapi? Nah, nampak di sini ya, nama saya apa, alamat saya di mana, hobi saya apa. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya akan coba delete filenya. Delete file kembali seperti ini. Nah, saya akan delete file yang kita buat. Cuma untuk delete ini kita menambahkan sebuah import di sini. Importnya adalah import OS ya. Import OS, siap. Oke. Nah, di sini saya tambahkan os.remove. Nah, kita akan coba hapus file yang ini. Ya, ini kita hapus. Direktorinya di mana? Oke. Nah, yang kita hapus ini. Nah, kalau sudah coba saya jalankan. Sebelum dijalankan pastikan, wah ini masih ada. Sekarang kita coba jalankan dulu. Kira-kira setelah dijalankan dia masih ada atau sudah terhapus. Saya jalankan. Oke. Kita perhatikan di sini. Nah, benar. Sudah hilang filenya. Berarti ada satu fungsi yang kita nanti tambahkan. Di sini adalah bagaimana membuat file baru. Nah, kalau begitu kita akan coba untuk melakukan dari awal ya. Dari misalnya sekarang saya akan coba misalnya bikin file, kemudian isi datanya. Setelah diisi datanya baru dibaca. Setelah dibaca nanti baru dihapus. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya biarkan seperti ini dulu. Yang ini import OS-nya tetap biasa. Cuma sekarang ini saya awali dulu dengan di sini membuat file ya, membuat file. Seperti itu. Nah, kalau membuat file ini diawali dengan extensionnya di sini adalah X ya. Jadi kalau R tadi read, A itu membaca, R itu adalah R tadi adalah read, X adalah menambah atau membuat file baru. Nah, kalau seandainya sudah terbuat, berarti kita lakukan adalah F-close. Kita close seperti itu. Ya, kemudian kita ingin menambahkan isi data. Berarti saya gunakan di sini adalah fungsinya append. Nah, berarti append-nya apa? F.write misalnya. Kita masukkan isinya adalah pertama misalnya biodata mahasiswa saja ya, biodata mahasiswa. Oke, kemudian kalau sudah berarti jangan lupa ditambahkan di sini /n. Oke, kemudian namanya siapa misalnya. Misalnya Muhammad Arif Hasan. Kemudian F-write alamat misalnya. Pekanbaru. Kemudian di sini saya akan tambahkan untuk
hobi seperti itu misalnya. Hobinya tadi adalah programming. Seperti itu. Nah, sampai di sini kita coba nanti akan baca lagi ya. Setelah membuat file, ini tadi seharusnya ini adalah menambahkan ya. Menambahkan isi file. Dan yang bagian ini kita akan coba tambahkan, kita akan coba baca ya. Membaca isi file. Membaca isi file. Seperti itu. Membaca isi file berarti diawali dengan di sini R. Berarti F print apa? Misalnya print F titik read. Seperti itu. Nah, oke. Jangan lupa di close, F close. Oke, setelah di close berarti saya rasa cukup, jangan di delete dulu, kita akan lihat hasilnya. Di sini saya akan coba clear dulu ya. Saya clear, saya bersihkan. Nah, sudah dibersihkan. Kemudian saya coba jalankan. Nah, jadi dia sudah menampilkan langsung di sini. Apakah sudah terbuat dia? Tadi kan awalnya sudah kosong ya, sudah saya hapus ya. Nah, maka terbuat di sini dengan welcome nama filenya ya. Welcome isinya juga sama seperti itu. Nah, sudah terbuat dia. Jadi ini dia datanya, biodata mahasiswa, nama, alamat, Pekanbaru. Sudah terbentuk dalam sebuah satu file yang bisa kita panggil kapan saja kita butuhkan. Nah, tentunya nanti untuk mendeletnya seperti langkah sebelumnya yang sudah saya sampaikan, kita bisa gunakan fungsi remove file yang sebelumnya. Tapi saya tidak akan menjelaskan karena tadi sudah ada di sebelumnya. Nah, saya rasa cukup itu saja materi hari ini untuk penjelasan input dan output file di Python. Nah, kaitannya kita sudah membuat file, kita menambahkan isi file, kemudian kita sudah membaca data file, dan kita sudah melakukan penghapusan data file. Nah, saya rasa cukup itu saja materi ini. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Aktifkan notifikasinya supaya kalian bisa dapat update-update terbaru video seri tutorial Python dari saya. Dari saya demikian. See you. Bye.